1. Review database 1. Pokok bahasan. Pendahuluan. IR model, model relasional, struktur query language, normalisasi. Tujuan belajar. Di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami database management system dan komponen utamanya, memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah jumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. IR model. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model biasanya digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Pada IR model terdapat entity, atribut, dan himpunan entity. Entity merupakan objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Atribut merupakan entity yang digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Kemudian himpunan entity, yaitu merupakan kumpulan entity yang sejenis. Di sini terdapat beberapa contoh dari entity, atribut, dan himpunan entity. Yang pertama dari gambar. Di sini adalah contoh dari entity. Di sini terdapat entity pegawai atau employee yang mempunyai atribut SSN yang berupa primary key. Kemudian ada atribut name dan atribut load. Kemudian relasi dan himpunan relasi. Relasi merupakan asosiasi di antara dua atau lebih entity. Nah, di sini yang pertama adalah entity dari employee, kemudian direlasikan dengan work-in, yang direlasikan dengan entity departemen. Kemudian himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Nah, di sini terdapat contoh dari himpunan relasi yang berupa self relationship yang dapat dilihat dari gambar. Fitur tambahan untuk IR model. Fitur tambahan yang pertama adalah batasan kunci atau yang bisa disebut dengan key constraint. Nah, di sini terdapat contoh dari key constraint antar entity, yaitu pada entity employee terdapat key constraint SSN dan pada departemen terdapat key constraint DID. Fitur tambahan berikutnya adalah batasan kunci atau key constraint. Nah, di sini yang biasa kita kenal terdapat 4 key constraint, yaitu one to one, one to many, many to one, dan many to many. Kemudian batasan partisipasi atau participation constraint dapat kita lihat dari gambar. Di sini terdapat contoh dari participation constraint antara entity employee yang dimanage dan entity departemen. Di sini entity employee memanage departemen, kemudian pegawai bekerja pada departemen. Fitur tambahan berikutnya adalah entity lemah atau weak entity. Dapat kita lihat dari
contoh weak entity, yaitu dari entity dependent yang diatur oleh entity employee. Selanjutnya adalah hierarki kelas. Di sini kita bisa melihat contoh dari hierarki kelas antara entity hourly contract ends dan entity employee yang dihubungkan oleh ISA. Selanjutnya adalah agregasi. Dari gambar berikut adalah contoh dari agregasi. Dari sini kita bisa melihat contoh agregasi yang ada di bawah. Kemudian model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple, yaitu semua barisnya bersifat distin atau unik. Relasi itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah instan, yang kedua adalah skema. Model relasional. Contoh relasi. Di sini terdapat tabel students. Pada tabel ini terdapat kolom SID dengan tipe data string, kemudian ada variabel nama dengan tipe string, kemudian variabel login dengan tipe string juga, kemudian ada variabel age dengan tipe data integer dan variabel GPA dengan tipe data real. Kemudian di sini terdapat contoh dari instan dari relasi student. Dapat kita lihat ada isi tabel. Kemudian kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Jika terdapat tabel enrolled yang berelasi dengan tabel student dengan key field SID. Ini kita dapat melihat hasilnya dari tabel. Kemudian batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data, misal batasan domain. Batasan integritas ada dua macam, yaitu yang pertama adalah primary key constraint dan kemudian foreign key. Struktur query language. Struktur query language atau yang biasa kita sebut SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat, yaitu select, distinct, select, list, from, list, where, qualification. Nah, di sini select menandakan kolom apa yang kita pilih, kemudian from di sini adalah dari mana kolom itu diambil, dari tabel apa yang kita ambil. Kemudian where adalah suatu kualifikasi yang kita inginkan. Bagian-bagian dari sintaksis SQL. Yang pertama adalah from list pada clause from, select list, kualifikasi pada clause where, kata kunci distinct, dan yang terakhir adalah nested query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu count, sum, average, max, dan min. Normalisasi, yaitu merupakan perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Bentuk normalisasi ada beberapa macam. Nah, yang pertama adalah bentuk normal pertama atau 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Pada tabel 1 ini merupakan contoh dari tabel yang sebelum dilakukan normalisasi. Nah, di sini terdapat 3 kolom NIP, nama, hobi. Nah, pada hobi di sini satu orang mempunyai 2 hobi. Jadi di sini kita perlu melakukan normalisasi pertama.
sehingga hasilnya menjadi seperti pada tabel berikut. Bentuk normalisasi kedua atau 2NF, yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk norma kedua jika berada dalam norma pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Dapat kita lihat pada tabel 3 sebelum dilakukan normal kedua. Kemudian di sini terdapat hasil dari bentuk normalisasi kedua. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setiap primerike dengan kode mata kuliah hanya memiliki nilai 1. Nah, pada primerike sendiri kemudian terdapat keterangan nama untuk setiap keterangan dari NIP. Selanjutnya bentuk normal ketiga. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari normalisasi sebelum dilakukannya bentuk normalisasi ketiga. Dapat kita lihat pada tabel 6 sebelum bentuk normal ketiga, yaitu dapat kode proyek, nama, dan alamat kota. Nah, di sini ada penumpukan data pada nama dan alamat kota. Kemudian dilakukan normalisasi ketiga, maka hasilnya adalah seperti berikut. Nah, dari tabel 7 ini dapat kita lihat setelah dilakukan normal bentuk ketiga, pada kode proyek 1 dan 2 di situ terdapat keterangan nama dengan nama yang sama. Kemudian kode proyek 3 dan 4 itu adalah dengan nama yang sama. Kemudian pada tabel 8 terdapat keterangan pada nama tersebut alamat kota mana yang dimiliki. Selanjutnya adalah latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama adalah gambarlah sebuah diagram IR yang mengungkapkan informasi berikut. Perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Newton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Keterangan kedua adalah tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, contoh C, B flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Newton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Newton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Selanjutnya, tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Nama dari keterangan di atas dapat kita buat gambar antar relasi yang dapat kita lihat hasilnya pada gambar berikut. Di sini terdapat entiti alamat musisi yang mempunyai atribut alamat dan nomor telepon. Kemudian
memiliki terdapat entiti musisi yang memiliki atribut SSN dan nama dengan primary key SSN. Musisi dapat memainkan instrumen. Di sini instrumen berupa entiti yang mempunyai atribut kunci musik dan nama. Nah, untuk primary key dari instrumen adalah kunci musik. Kemudian musisi memiliki album. Nah, di entiti album ini terdapat atribut album ID, format, tanggal rekaman, dan tanggal produksi dengan primary key album ID. Pada setiap album mempunyai lagu. Pada entiti lagu memiliki atribut pengarang, judul, lagu ID. Nah, untuk kunci primary key pada atribut lagu adalah lagu ID. Kemudian pada setiap musisi membawakan lagu. Nah, kemudian musisi memiliki alamat musisi sesuai dengan atribut yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk soal berikutnya adalah perhatikan skema relasional berikut ini. Nah, di sini terdapat skema relasional, yaitu tabel employee dengan EID dengan tipe integer, kemudian ename dengan tipe string, age dengan tipe integer, salary dengan tipe real. Kemudian entity work dengan ID dengan tipe integer, DID dengan tipe integer, visit time dengan tipe integer. Kemudian pada tabel dep dengan atribut DID tipe integer, dname dengan tipe string, budget dengan tipe real, manager dengan tipe integer. Kemudian berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada dep. Nah, di sini terdapat tabel employee, departemen, dan work. Dari tabel ini kita dapat melihat hasilnya. Kemudian lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Nah, di sini terdapat tabel kuliah. Pada tabel kuliah memiliki kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu, dan ruang. Kemudian dilakukan normalisasi. Di sini kita melakukan pemisahan pada mata kuliah dengan kode kuliah tertentu, kemudian memiliki nama kuliah, SKS, dan semester. Kemudian pada tabel dosen terdapat kode dosen XYZ dengan nama dosen Pak Arif, Bapak Ringga, Bapak Ferry. Terus kemudian pada tabel selanjutnya adalah jadwal kuliah. Di sini pada tabel jadwal kuliah memiliki kode kuliah, kode dosen, waktu, dan ruang.